Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatan wassalaman mu'ala rasulillah mu'ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Perkenalkan, saya Syahrul Ramadan dari kelas 9H nomor absen 34. Izinkan saya pada hari ini menyampaikan secara singkat tentang sejarah masuknya Islam ke Nusantara. Terima kasih. Nusantara atau yang kini dikenal dengan nama Indonesia merupakan sebuah negara dengan jumlah populasi umat Islam terbanyak di dunia, yaitu berjumlah 231 juta orang atau setara dengan 86,7% dari total populasi yang ada di Indonesia. Bukan hanya itu, bahkan Indonesia juga menjadi negara dengan jumlah masjid terbanyak di seluruh dunia, yaitu dengan jumlah 800.000 masjid tersebar dari ujung Sabang hingga ujung Merauke. Itu semua tidak lepas dari perjuangan para ulama yang terdahulu dalam menyampaikan dakwah dan risalah Rasulullah SAW. Para ahli sejarah sampai saat ini masih belum bisa menemukan kesepakatan kapan Islam pertama kali masuk ke dalam Nusantara. Ada yang berpendapat bahwa Islam pertama kali masuk ke Nusantara pada abad pertama Hijriah atau abad ke-7 Masehi. Ada juga yang berpendapat bahwa Islam masuk ke dalam Nusantara pada abad ke-13 Masehi. Terdapat 4 teori yang menjelaskan tentang cara masuknya Islam ke dalam Nusantara. Itu satu, ada teori Mekah. Kedua, ada teori Gujarat. Ketiga, ada teori Persia. Dan 4, ada teori Cina. 4 teori tersebut menjelaskan tentang proses masuknya agama Islam ke dalam Nusantara. Satu, teori Mekah. Menurut teori ini, proses masuknya Islam ke Nusantara langsung dari Mekah pada abad pertama Hijriah atau ke-7 Masehi. Haji Abdul Karim Amrullah atau yang biasa dikenal dengan Buya Hamka ialah orang yang memperkenalkan teori ini. Pada saat itu, pedagang dari Mekah memiliki misi berdagang dan juga berdakwah ke Nusantara. Kedua, teori Gujarat. Teori ini mengatakan bahwa proses kedatangan Islam ke Nusantara berasal dari Gujarat, yaitu sebuah daerah di India bagian barat pada abad ke-7 Masehi, ke-7 Hijriah atau abad ke-13 Masehi. Tokoh yang memperkenalkan teori ini kebanyakan berasal dari sejarawan Belanda. Yang pertama kali memperkenalkannya adalah J. Pinjepel pada abad ke-19. Menurutnya, bukanlah orang Arab langsung yang menyebarkan Islam ke Nusantara, melainkan pedagang-pedagang dari Gujarat yang telah memeluk Islam dan juga berdagang ke dunia timur termasuk Indonesia. Ketiga, teori Persia. Dari teori ini dikatakan bahwa Islam masuk ke Nusantara berasal dari Persia atau yang kini dikenal dengan nama Iran. Pencetus teori ini adalah Husein Jajaningrat, yaitu seorang sejarawan asal Banten. Menurutnya, bahwa Islam di Nusantara berasal dari Persia karena banyak persamaan kebudayaan di Nusantara dengan Persia. Contohnya seperti perayaan 10 Muharram atau Asyura dan juga seni kaligrafi pahat pada batu-batu nisan yang dipakai memiliki kesamaan dengan yang ada di Persia. Keempat, teori Cina. Menurut teori ini, Islam yang khususnya berada di Pulau Jawa dulunya memiliki hubungan dagang dengan Cina. Ajaran Islam sendiri sudah mencapai Cina pada abad ke-7 Masehi. Pada masa dinasti Tang, di daerah Guangzhou
terdapat sejumlah pemukiman muslim. Pembuktian dari teori ini adalah bahwa raja Islam pertama di Jawa, yaitu Raden Patah, ibunya berasal dari Cina, yaitu dari sebuah daerah bernama Champa di daerah Cina bagian selatan atau kini Vietnam. Lalu, bagaimanakah cara para mubalik atau para ulama terdahulu menyampaikan ajaran Islam di Nusantara? Berikut cara para ulama menyampaikan ajaran Islam di Nusantara. 1. Lewat perdagangan. 2. Lewat perkawinan. 3. Pendidikan. 4. Hubungan sosial. Dan yang terakhir, 5. Lewat kesenian. 1. Perdagangan. Proses perdagangan Islam melalui jalur perdagangan dilakukan oleh para pedagang muslim pada abad ke-7 sampai abad ke-16 Masehi. Para pedagang tersebut berasal dari Arab, Persia, dan India. Jalur perdagangan saat itu menghubungkan antara Asia Barat, Asia Timur, dan juga Asia Tenggara. 2. Perkawinan. Perkawinan ini terjadi karena sebagian pedagang Islam banyak yang menikahi pribumi. Bahkan ada juga menikahi putih bangsawan atau putih raja. Sehingga banyak keturunan dari mereka yang beragama Islam dan Islam menjadi tersebar. 3. Pendidikan. Para mubalik atau para ulama terdahulu mendirikan lembaga pendidikan Islam di beberapa wilayah Nusantara. Lembaga pendidikan Islam ini berdiri sejak pertama kali Islam masuk di Nusantara. Seperti contohnya adalah pesantren. 4. Hubungan sosial. Para mubalik atau ulama terdahulu menyebarkan Islam di Nusantara pandai menjalin hubungan dengan masyarakat. Mereka yang telah tinggal dan menetap di Nusantara aktif membaur dengan masyarakat. Sikap yang santun dan juga kebersihan jasmani, memiliki kepandaian yang tinggi, serta dermawan, maka tidak heran banyak masyarakat yang menerima dan ingin masuk ke dalam agama Islam. Terakhir, kesenian. Sebelum Islam datang, kesenian dan kebudayaan Hindu-Buddha telah mengakar kuat di tengah-tengah masyarakat. Kesenian tersebut tidak dihilangkan, tetapi justru digunakan sebagai sarana dakwah. Cabang-cabang seni yang dikembangkan dalam Islam antara lain seperti seni bangunan, seni pahat, ukir, seni tari, seni musik, dan juga seni sastra.